Halo semuanya, balik lagi di Explore Kimia. Mari belajar kimia. Pada hari ini kita akan belajar tentang garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Pada video part pertama, kita telah belajar tentang sifat garamnya dan reaksi hidrolisisnya. Video kedua yaitu menghitung pH-nya. Garam yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah memiliki sifat asam dan mengalami hidrolisis sebagian. Nah, rumus asam di sini ada konsentrasi ion H+ sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam dikali valensi. Nah, KH sendiri adalah tetapan hidrolisis, untuk rumusnya KW per KB. Jadi kita masukin nih KH-nya, jadilah rumusnya seperti yang di tengah ini. Nah, setelah kita dapat konsentrasi ion H+, kita akan masukkan ke dalam rumus pH asam, yaitu min log ion H+. Jangan lupa valensinya itu dilihat dari yang lemah, karena yang lemah mengalami hidrolisis. Sebelum lanjut ke latihan soal, mari simak tips berikut ini. Nah, tips kita adalah untuk hafalin ion sisa asam kuat dan basa kuat. Dan untuk identifikasi sifat garam, yaitu kalau sifat garam kita lihat komponen garam yang kuat, kalau misalnya yang terhidrolisis kita lihat yang lemah. Nah, pada soal hitungan akan disediakan pada yang lemah nih, ada disediakan kalau asam lemah tersedia nilai Ka, kalau basa lemah tersedia nilai Kb, kalau kuat ada nggak Kak? Tidak ada. Nah, menghitung pH itu lebih tepatnya kamu harus identifikasi komponen mana dulu, komponen garamnya dari asam lemah atau basa kuat, atau asam lemah dari basa lemah. Nah, setelah itu kita identifikasi sifat garamnya asam atau basa. Nah, masukkan rumusnya yang ada 4 ini. Nah, mari simak pembahasan soal berikut ini. Hitunglah pH larutan dan tetapan hidrolisis dari garam NH4Cl. 0,001 M jika harga KB-nya adalah 10 pangkat min 5. Kita akan mencari yang diketahui dan ditanya. Nah, yang diketahui ada konsentrasi garamnya, nilai KB-nya, dan KW-nya. KW yang harus kalian ketahui adalah 10 pangkat min 15. Yang ditanya itu adalah pH garamnya dan tetapan hidrolisis atau KH-nya. Nah, identifikasi sifat garam lihat yang kuat. NH4Cl ini dari komponen apa aja ya? Kita identifikasi. Nah, ada NH4+ itu berasal dari basa lemah. Kamu bisa lihat di soal, ada nilai Kb, berarti ada basa lemah nih di sini. Terus Cl- dari HCl, yaitu asam kuat. Kita lihat dong yang kuatnya siapa, yaitu Cl-, berarti garam ini bersifat asam. Rumusnya, garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat adalah ion H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi. Untuk tetapan hidrolisisnya sama dengan Kw per Kb. Nah, terlebih dahulu kita cari tetapan hidrolisis garamnya atau KH-nya. Dengan rumus kita masukin Kw-nya 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5 KH-nya berarti 10 pangkat min 9. Nah, untuk pH garamnya kita lihat valensinya dulu, lihat yang terhidrolisis dan berarti yang lemah ya. Nah, di sini valensi anion garamnya itu NH4Cl itu sebesar 1. Konsentrasi ion H+-nya rumusnya sudah tertera, kita masukin datanya. Setelah kita memasukkan data-datanya, setelah dimasukkan datanya dengan benar, diperoleh dong konsentrasi ion H+-nya sama dengan 10 pangkat min 6. Nah, pH asam seperti berikut ini, min log konsentrasi ion H+. Masukkan datanya, jangan lupa ya, log misalnya contoh log 10 pangkat min 2, nanti hasilnya min 2. Tapi di sini kan min log 10 pangkat min 6. Hasilnya pH-nya adalah 6. Jadi pH garamnya adalah 6. Pada suatu percobaan, seorang siswa mereaksikan 100 ml larutan AlOH 3 kali 0,2 M dengan 100 ml larutan H2SO4 0,3 M. Didapatkan campuran dengan pH. Nah, kita akan cari diketahui dulu apa aja, yang ditanya apa aja. Nah, yang ditanya adalah pH campuran AlOH3 dengan H2SO4. Nah, di sini pada soal ada nilai Kb AlOH3, berarti kita bisa simpulkan AlOH3 adalah basa lemah.
Nah, masih ingat reaksi penetralisasi antara asam dengan basa ngasilin garam dengan air. Nah, di sini AlOH3 tadi bersifat basa lemah dengan H2SO4 bersifat asam kuat, asam sulfat. Jangan lupa teman-teman. Nah, di jenis soal seperti ini kita perlu membuat mula-mula bereaksi akhir. Nah, di sini kita perlu cari mula-mulanya pakai rumus konsentrasi dikali volume. Didapatkan hasil seperti ini. Nah, reaksi antara H2SO4 dengan AlOH3 seperti ini. Jangan lupa disetarakan, yaitu reaksi seperti ini. Kita mula-mula bereaksi setimbang. Nah, di sini kita lihat, kita taruh ya, mula-mula bereaksi setimbangnya itu di setiap masing-masing senyawa tadi H2SO4 30 mmol, AlOH3 20 mmol. Nah, sekarang kita cari reaksi pembatasnya. Dapat dong 30/3 10 mmol. Terus 20/2 sama dengan 10 mmol. Ternyata karena sama dan tidak ada yang lebih kecil, maka dua reaksi adalah reaksi pembatas. Artinya, keduanya pada saat akhir reaksi itu adalah habis. Nah, bagian yang ditandai bulat itu kita bisa cari pakai 1/2 kali 20. 1/2 dari mana, Kak? Dari koefisiennya. Koefisien Al2SO43 itu kan 1, kan? Terus per 2 itu dari koefisien AlOH3. Nah, kalau misalnya 1/3 itu dari koefisien 3-nya itu dari H2SO4. Nah, molnya itu dari 30 mmol yang bereaksi. Dapat dong molnya masing-masing. Nah, karena kedua reaksi itu habis bereaksi dan hanya menyisakan garamnya, maka ini identifikasi terjadinya hidrolisis. Jadi, kita identifikasi sifat garamnya terlebih dahulu. Nah, tipsnya ingat, kalau garam itu yang dihasilkan adalah sifatnya kita lihat yang kuat, komponen yang kuat. Kalau yang terhidrolisis, kita yang lihat yang lemah. Nah, di sini berarti asam kuat tambah basa lemah ngasilin garam yang bersifat asam, karena komponennya berasal dari asam kuat. Nah, kita cari molnya, konsentrasi garamnya. Kan tadi 10 mmol, kita ubah ke mol ya, harus. Nah, 10 kali 10 pangkat min 3 mol. 10 pangkat min 2, konsentrasinya mol dibagi volume. Nah, molnya itu ada 10 pangkat min 2, volume totalnya adalah 100 ditambah 100 mili. Jadi, 200 mili kita ubah ke liter, 0,2 liter. Nah, hasilnya dapat 0,05. Nah, kita garam yang dihasilkan dari asam kuat dan basa lemah akan bersifat asam. Jadi rumusnya seperti ini. Akar KW per KA kali garam kali valensi. Nah, untuk valensi kita lihat yang terhidrolisis, yang lemah. Ya, yang lemah. Kita lihat nih. Nah, pak garamnya Al2SO4 3 kali. Nah, disetarakan dong. Nah, lihat valensi kation garamnya. Karena yang lemah adalah kationnya, yaitu Al+3. Ya. Nah, koefisien yang di depan Al+3 itu yang sebenarnya sebagai valensinya 2SO4 3 kali itu yang lemahnya adalah si Al. Berarti kita lihat indeksnya si Al itu berapa ya? Adalah 2. Tuh, valensinya berarti 2 ya. Nah, di sini konsentrasinya rumusnya kita masukin datanya. Kita masukin dong nilai-nilai KW, KA, konsentrasi garam yang diperoleh, dan valensinya tadi 2. Nah, diperolehlah hasilnya ion konsentrasi ion H+, itu adalah 10 pangkat min 5. Adalah 10 pangkat. Nah, sudah tahu pH asamnya yaitu min log konsentrasi ion H+. Kita masukin nilai konsentrasi ion H+, yaitu 10 pangkat min 5. Nah, diperolehlah hasilnya pH-nya itu 5. Nah, baik, untuk soal ketiga ada larutan garam NH42SO4 memiliki pH 5 min log 2 yang dilarutkan menjadi 200 ml larutan. Berat garam yang diperlukan adalah pertama kita cari yang diketahui dan ditanya. Yang ditanya itu berapa gram NH42SO4 yang dibutuhkan untuk mendapatkan pH-nya 5 min log 2. Nah, pH-nya itu adalah 5 min log 2. Artinya pH-nya asam kan, karena kurang dari 7.
Nah, dari pH kita akan dapat konsentrasi ion H+ kan. Dari ion H+ kita akan dapat konsentrasi garam. Dan dari konsentrasi garam kita akan dapat mol garam. Habis itu kita dapat berapa gram sih garam yang dibutuhkan. Nah, pH-nya kan 5 min log 2 nih. Kita buat konsentrasi ion H+, 5 itu jadi pangkat, jadi 10 pangkat min 5, 2 itu langsung 2 kali aja gitu. Nah, di sini valensi dari garam yang lemah itu adalah NH4, adalah 2. 2 yang merah itu adalah 2, jadi valensinya 2. Nah, konsentrasi garamnya pakai rumus ion H+, yang berasal dari asam kuat dengan basa lemah adalah seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita masukin rumusnya, dapat dong datanya, dapat konsentrasi garamnya. Rumusnya, dapat dong datanya, dapat konsentrasi garamnya. Oke, jangan lupa dipangkatkan untuk akarnya agar hilang. Dan nanti kan kita masukin tuh 2 kali 10 pangkat min 5 dipangkatin 2. Itu pindah dari biar akarnya hilang. Jadi 4 kali 10 pangkat min 10. Dapatlah konsentrasi garamnya 4 dikali 10 pangkat min 10 dibagi 2 dikali 10 pangkat min 9. Garamnya sebesar 0,2 m. Nah, dapat, udah kita cari mol per volume. Volume totalnya ada 200 mili. Dapat dong nih molnya 0,04 mol. Setelah itu kita nentuin garamnya berapa gram sih? mRNH4 2SO4 itu adalah 132 dong. Nah, molnya adalah 0,04 dikali 132 itu 5,28 gram.